keluarga yang memiliki anggotanya menderita, malu untuk membicarakan sehingga ditutup sendiri, tidak terbuka gitu. Atau putus asa, beberapa kali dicoba untuk melakukan pemulihan atau perawatan terhadap sang pecandu, tapi kok kayaknya nggak selesai-selesai gitu. Seharusnya sebagai orang Kristen sih tidak punya aib lagi ya. Nah, ini jadi satu pernyataan yang menarik. Nanti kita akan bahas lebih lanjut gitu. Karena seharusnya nggak kayak gitu. Seharusnya tidak seperti itu. Gitu. Kalau ada kata seharusnya, berarti kan kenyataannya tidak demikian. Kenyataannya tidak demikian. Saya sendiri menjadi pemerhati karena saya memang korban. Saya seorang pecandu yang pulih. Pecandu yang pulih? Pecandu yang pulih. Apa maksudnya? Apa maksudnya? Bukan sembul? Kenapa? Bukan. Oke. Bukan. Ini kita perlu kembali ke pemahaman kita dulu nih. Oke. Narkoba itu kan dipahami 3 tingkatan. Pengguna, penyalahguna, lalu pecandu atau penagih. Pemulihan itu butuh proses. Nah, kalau dari pengalaman Bang Yosi, awal masuk apa ya? Saya bilang rehabilitasi, bener ya? Iya, saya dulu sempat masuk rehabilitasi. Di situ saya mulai belajar awal pemulihan saya. Awal pemulihan, sampai akhirnya Bang Yosi mencapai pemulihan itu. Butuh berapa lama waktunya? Untuk mengubah kebiasaan seorang biasanya 28 hari kalau menurut psikologi. Membentuk dulu ya. Banyak psikolog yang bilang 28 hari. Kalau dilakukan setiap hari, kebiasaan kita bisa berubah. Karena ini penyakit dan orang sakit, mungkin dan yang sering terjadi, tiap orang berbeda-beda. Dan inilah menariknya saya sebagai pendamping pemulihan mereka. Perbedaan itu yang membuat saya terpanggil. Ada yang bisa cepat dalam pemulihan, ada yang membutuhkan waktu lebih lama dalam pemulihan. Secepat-cepatnya yang selama ini Bang Yosi layani berapa waktu? 28 hari ada yang sesuai dengan penelitian psikolog. Selama-lamanya? Ada yang 28 hari pulih, jatuh lagi, mengulangi lagi pemulihannya gitu. Tapi di sini yang perlu saya sampaikan bukan masalah waktunya. Yang mau saya tekankan adalah pemulihan itu mungkin. Pemulihan itu mungkin. Untuk kasus-kasus yang berulang, terkadang kita sudah tidak lagi melihat mereka dalam masalah waktu untuk bisa mencapai pemulihan. Tapi ada juga keputusasaan dari mereka. Saya bisa pulih nggak sih? Saya bisa pulih nggak sih? Takutnya nanti ada yang lagi masuk dalam proses, kemudian ngerasa, saya udah 40 hari misalnya, tapi kok kayak gini-gini aja gitu. Kami sebagai pendamping menunjukkan bahwa di sisi lain dari sakit yang mereka derita itu, bahwa ada pemulihan. Itu makanya saya dan ada beberapa teman-teman lain juga yang mendampingi teman-teman kita yang mengalami penyakit kecanduan juga menunjukkan bahwa ini loh ada buktinya. Bahwa pemulihan itu mungkin. Bukannya tidak mungkin. Recovery itu possible. Dan ada sisi lain dari penyakit ini bahwa yang namanya recovery. Kita bisa recover gitu. We do recover and recovery is possible. Dan itu menjadi pengharapan lah ya. Maksudnya yang harus terus diberikan kepada mereka bahwa supaya jangan sampai mereka ngerasa gue lagi berjalan di tengah kabut, terus kayak hidup gue udah nggak bisa kemana-mana lagi nih. Sebetulnya pada saat seperti itu, itulah saatnya kita tunjukkan pemulihan. Kalau di dalam dunia adiksi itu dibilang rock bottom, titik terendah. Memang udah mentok lah gitu. Dan dia menyadari. Ini udah mentok gitu. Dan di situ letaknya. Disitulah atau momen paling tepat bahwa kita tunjukkan nggak harus make kok gitu.
nggak harus menggunakan kok. Ada jalan lain Ada yang jalan lain. jauh lebih Iya. nyata lah gitu Yang ya. jauh lebih nyata dan itu memungkinkan gitu. Iya. Ya di situ peran sama, peran keluarga, peran seorang sahabat, peran seorang pacar mungkin untuk menunjukkan, ayo sama-sama menuju pemulihan. Karena itulah wujud kasih yang perlu mereka atau yang mereka perlukan. Iya. Jadi bukan paksaan sifatnya, Bukan. tapi justru menjadi jaring pengaman. Memberikan mereka pilihan bahwa Ya, bahwa ada pemulihan gitu. Karena seperti yang saya bilang tadi, ini penyakitnya semakin parah, dia semakin Ngerasa baik-baik. ngerasa baik-baik aja karena nggak ada yang ditunjukin gitu. Iya, iya. Nggak terlihat sakitnya di mana gitu. Iya, iya. Giliran dia make, langsung sehat aja normal. Iya. Padahal kalau nggak make, baru bangun tidur nggak mandi juga nggak mau gitu. Udah nggak bisa lagi gitu, nggak bisa berfungsi gitu. Ya, dan idealnya sikap seperti itu juga perlu muncul dari satu komunitas iman. Ya. Yang Itu bernama tepat sekali. gereja, bukan? Itu gitu tepat kan. sekali. Karena kan kita tentu sepakat lah ya bahwa di dalam gereja itu yang dibicarakan adalah kasih. Iya. Pendalaman Alkitabnya membahas pada ujung-ujungnya pasti persoalan bagaimana Tuhan mengasihi manusia, mengasihi kita gitu. Bagaimana juga kita diutus untuk mengasihi sesama. Tetapi ketika diperhadapkan pada isu-isu yang tabu seperti ini, apalagi ketika tahu ternyata si ini kemarin overdosis misalnya segala macam, langsung kan yang jatuh ada yang muncul pada umumnya, ini sekali lagi berdasarkan pengalaman saya gitu. Bukan sebuah sikap ayo kita dampingi atau apa, tapi wah itu kacau sekali. Tapi mungkin malah lebih sering kali begini. Jangan main sama anak si ibu itu ya gitu. Anak yang ibu Tuh, itu kata ibunya make itu dia tuh gitu. Atau mungkin jangan main sama anak ibu itu ya, itu kok dandanannya kayak pengguna narkoba gitu. Nggak bener tuh anak yang gitu kan. Iya kan, jujur lah maksudnya. Itu penghakiman-penghakiman yang biasa dalam tanda kutip muncul kan. Iya. Padahal yang mereka butuhkan adalah tadi, saya senang tuh sebenarnya dengan kata bahwa jadi jaring pengaman itu. Ya kalau semua orang yang ada di sekitar dia semakin menarik diri, artinya kan jaring pengamannya makin nggak ada gitu. Iya. Dan Bang Yosi tadi sendiri kayaknya kalau saya simpulkan jadinya justru menemukan jaring pengaman itu dari wujud kasih ibu. Iya. Yang nggak pernah berhenti. Ya kalau saya ceritakan sedikit, adik-adik saya gitu. Sejalannya saya pemulihan, adik-adik saya bisa berkata jujur ke saya gitu. Bang, sebetulnya kami tuh sudah give up waktu itu gitu. Oh, ini setelah pulih, saya masuk pulih. Gitu. Kami sudah give up. Bolak-balik bang, abang jatuh. Gitu. Ya, setelah saya pelajari, maksudnya mempelajari pemulihan gitu, hidup yang pulih itu seperti apa gitu. Ya memang ini penyakit yang berulang, penyakit kronis. It's a chronic and relapsing disease yang ditandai dengan obsesi untuk mencari dan menggunakan tanpa memikirkan akibat. Udah terlalu banyak definisi yang istilahnya bagian ini udah jadi jurang, bagian ini udah jadi jurang gitu. Jadi kalau misalnya kita rumuskan dalam sebuah pertanyaan, apa yang semestinya tidak dilakukan oleh orang-orang, anggota keluarga, atau komunitas iman, dalam hal ini gereja atau jemaat, di mana di tengah-tengah mereka ada seseorang yang sedang mengalami ketergantungan, apa yang semestinya tidak dilakukan kalau menurut pengalaman Bang Yosi? Yang jelas pertama stigma ya. Berarti tidak memberikan stigma. Itu jelas yang pertama. Apa biasanya Bang stigma yang tadi sih sebenarnya kita udah ngobrolin juga ya? Oh banyak stigma pengguna, jangan dekat-dekat, jangan main dengan mereka, jangan itu tuh make tuh kata gosip-gosipnya make gitu. Banyak stigma-stigma yang dia kan udah jadi pecandu, mana punya masa depan hidupnya. Udah nggak ada harapan lah. Nggak ada harapan lagi hidupnya. Udah nggak akan bisa berubah lagi lah. Udah. Mau jadi apa dia? Iya. Orang dulu udah pernah kena narkoba. Dan yang paling parah lagi adalah mengucilkan. Tadi ketika menarik diri dari dia, atau bahkan dianya yang dibuang.
Dua-duanya. Iya. Malah ya ini mungkin yang saya pahami ya sebagai orang Kristen, kalau kita melihat ada sesama kita satu gereja gitu yang menarik diri, kan seharusnya kita menjangkau ya. Kenapa dia? Iya. Apa yang dia butuhkan gitu? Apa yang bisa kita bantu gitu? Iya. Tapi begitu, oh dia pakai narkoba gitu, Wah, langsung tuh. bentengnya langsung tinggi tuh. Tunggu dulu nih. Tunggu dulu nih. Ntar saya lagi ke situ tiba-tiba digerebek polisi lagi. Ya tentunya polisi juga tidak bodoh lah, polisi ya kan polisi juga sekolah ya. Iya. Kalau kita datang sebagai anggota jemaat gereja yang mau membantu atau menolong, kan tentunya juga polisi juga tahu ini mau ditolong gitu. Iya, betul. Karena ya mungkin itu jadi sebuah ketakutan yang keliru ya. Ketika ada jemaat atau gereja, mungkin mereka muncul kesadaran untuk kita perlu nih membuat sebuah program pelayanan yang untuk menjangkau, untuk menjadi jaring aman bagi mereka yang sedang mengalami ketergantungan terhadap narkoba. Tapi akhirnya yang mereka takutkan adalah nanti kalau kita adakan pertemuan, nanti malah dianggap jadi temu pecandu, temu penagih, nanti tiba-tiba digerebek, lalu kita yang kena. Nah itu sebenarnya beralasan, itu cukup layak untuk dipertimbangkan pemikiran itu, atau bagaimana menurut Bang Yosi? Bagus juga ya pertanyaan. Dua kali saya dapat poin. Dua kali nih pertanyaannya bagus nih. Jadi begini, di dalam dunia pemulihan itu seperti yang saya sudah sampaikan bahwa ada rawatan ya, supaya dia tidak jatuh lagi, ada rawatan lah namanya, atau maintenance lah. Dia memaintain pemulihannya, jadi dia recovery, dia masuk ke masa absen atau abstinence atau clean time, waktu bersih, atau masa sober gitu, masa sehat. Itu tidak hanya sejalan begitu aja, dia harus dikuatkan melalui kelompok saling bantu gitu. Yeah. Itu sebetulnya bisa dilakukan. Bisa sekali dilakukan di Indonesia. Dan itu belum ke situ. Bahasanya apa ya kalau saya bilangnya belum ke situ kali ya orang Indonesia ya. Tapi kalau misalnya di negara-negara maju mungkin Amerika, sudah Inggris gitu, malah pertemuan saling bantu itu dilakukan di gereja. Oke. Gitu. Ini di luar dari maksudnya ya, jadi semacam support group. Ya, kelompok saling bantu lah. Gitu. Kalau kita nonton film dari Hollywood itu kan kita suka lihat kan ada orang yang kumpul di gereja duduk, gitu, berkeliling terus bilang halo, nama saya ini, saya sedang pemulihan gitu. Nah itu mengakui dirinya saya gini gitu ya. Itu adalah kelompok saling bantu. Dan itu efektif ya Bang? Sangat efektif. Sangat efektif. Karena saya punya teman yang sama-sama punya satu tujuan sama saya, yaitu pulih. Seringkali ya, tanda kutip, seorang pecandu tuh bilang begini, atau mungkin teman-teman yang masih menggunakan juga suka bilang begini, kamu kan nggak tahu apa yang saya rasain, kamu nggak pernah nyobain apa yang saya cobain. Sering kali begitu. Nah ketika dia ketemu orang yang sama dengan tujuan yang sama ya, dengan tujuan yang sama, maksudnya tujuan yang sama itu adalah untuk pulih, supaya bertahan bersih, malah mereka saling menguatkan gitu. Karena punya teman jalan bareng. Dengan satu tujuan. Dengan satu tujuan. Kita tahu kita lagi jalan kemana, dan kita nggak sendirian gitu ya, karena kita gitu, karena kamu dan saya, kita aja sama-sama. Itu yang diperlukan. Iya, tujuannya adalah pemulihan. Kita harus bertahan bersih. Tujuannya harus itu. Apapun yang terjadi, saya tidak menggunakan. Dan sebenarnya di dalam proses-proses seperti ini, kalau saya membacanya, atau saya melihatnya, terdapat banyak ruang di mana nilai-nilai kekristenan bisa masuk dong. Tentang nilai pengharapan, tentang bagaimana, bahkan Tuhan Yesus sendiri kan mengatakan, akulah sahabat yang sejati, misal. Ya, seorang sahabat yang berjalan bersama-sama, begitu, Mbak. Ya, saya pikir banyak sekali berarti landasan-landasan yang alkitabiah dari ayat-ayat Alkitab yang bisa digunakan untuk
mendukung teman-teman untuk mencapai pemulihan, berjalan di dalam pemulihan karena tadi relapsing yang terus-menerus harus di-maintain gitu ya Bang ya. Tentang bagaimana kasih Tuhan sebenarnya menjadi kenyataan. Jadi bukan lagi Alkitab dipakai sebagai alat untuk menombak, menghukum, mencambuk seseorang, tapi jadi jaring pengaman. Saya jadi semakin takut nih pertanyaannya gitu. bagus. Ya karena kalau tadi Bang Yosi bilang kan, itu betul sekali. belum di Indonesia. Ya, itu betul sekali. Sayangnya kan gitu ya Bang, belum di Indonesia. Atau apa pengalaman Bang Yosi pernah mendengarkah ada sebuah gereja ya tanpa disebut, nggak apa-apa. Kalaupun ada, apakah pernah Bang Yosi mendengar ada yang diselenggarakan oleh gereja ya Bang? Bukan komunitas di luar nih. Ini kita berpikiran positif dulu ya. Ya. Sebelum saya masuk ke bagian ini harus positif dulu nih. Soalnya kita ngomongin gereja ini. Ya. Kita bicara. Ini gereja secara umum ya. Ya. Ini kita nggak ngomongin gereja tertentu. Iya. Jadi ya bersyukur banyak gereja yang melakukan pelayanan-pelayanan terhadap teman-teman yang menderita penyakit kecanduan. Mungkin kalau dari saya, ini jangan disalahartikan ya, saya garis bawahi lagi nih, jangan disalahartikan. Seringkali pelayanan-pelayanan dari gereja itu berhenti sampai di doa. Gitu. Jadi pelayanan datang gitu kan. Doakan. Saya teman-teman, maaf sebelumnya, ini bukan doa itu penting. Besar kuasanya. Itu nggak perlu diganggu gugat. Iya. Gitu. Tapi kita perlu follow up. Iya. Mungkin bahasanya yang tepat itu. Kita perlu tindak lanjut. Betul. Jadi doa yang dikerjakan dong jadinya. Betul. Jadi setelah doa, apa tindak lanjutnya? Iya. Nah, seringkali gereja datang mendoakan, selesai. Selesai. Gitu. Nah, kan harus ada tindak lanjut seperti yang saya bilang tadi, ada maintenance, ada edukasi juga, seperti kita perlu belajar juga pemulihan itu seperti apa, gitu. Bagaimana kita memahami coping mekanisme kita bertahan bagaimana, jangan jatuh lagi. Gitu. Nah, ini yang harus ditindaklanjuti. Gitu. Tapi doa kita tetap berdoa. Ya, dan itu bagian utama gitu ya. Ya, kita belum makan aja kita berdoa, sebelum tidur aja kita berdoa gitu kan. Apalagi untuk melakukan sebuah pelayanan, sebuah karya misi yang begitu, ya ini kan bisa dibilang jadi masih salah satu isu besar ya. Iya. Masih di Indonesia besar. Sendiri masih jadi isu besar kan Bang? Pak Jokowi juga, mungkin tepatnya saya lupa ya, beberapa tahun yang lalu sempat menyatakan Indonesia darurat narkoba. Oke. Berarti kan masih memang penting sekali gitu untuk direspons bukan hanya oleh pemerintah dan polisi atau BNN, tapi untuk semua elemen masyarakat gitu ya, termasuk gereja dong, komunitas iman. Ya sekali lagi sahabat Alkitab jangan sampai justru jadi disalahartikan bahwa berarti seolah-olah merendahkan kuasa doa, bukan. Tapi jangan sampai justru kita merendahkan nilai doa itu dengan hanya sekedar doa, mohon maaf, Roh Kudus yang ngerjain gitu. Terus sayanya tinggal. Enggak gitu ya. Roh Kudus bekerja melalui Anda, saya, kita semua. Orang-orang yang jadi jaring pengaman buat mereka. Begitu kan Bang? Yang menarik lagi mungkin saya bisa sampaikan di sini ketika kita membicarakan gereja nih ya. Tadi kan saya sudah jelaskan tentang masa abstinens. Bahwa masa di mana masa bersih, dia tidak menggunakan lagi. Saya pernah melakukan penelitian yang berdasarkan oleh penelitian dilakukan oleh Sir Jan Cermak di Belanda, bahwa pecandu yang bisa bertahan bersih itu adalah pecandu yang melakukan transformasi spiritual. Apabila pecandu dalam pemulihan itu, pecandu yang memilih untuk pulih, mau melakukan transformasi spiritual, dia akan memiliki waktu bersih yang lebih lama. Atau dalam arti kata, kecenderungan untuk jatuhnya itu semakin kecil ketika mengalami transformasi spiritual. Nah, melanjutkan dari penelitian Sir Jan Cermak itu, saya meneliti kemarin itu
pecandu yang memiliki transformasi spiritual menemukan bahwa pemahaman Allah itu sahabat mereka. Karena memang ya itu tadi, mereka kan sudah pernah dalam kondisi rock bottom ya, titik terendah dalam hidupnya, sehingga mereka mampu berkata bahwa Tuhan itu adalah sahabatnya, sahabat dalam pemulihannya yang menemani mereka berjalan dalam pemulihan. Itu jadi nilai yang sangat berharga buat para teman-teman yang mengalami ketergantungan narkoba. Iya. Menyadari, memahami, dan mengimani bahwa Tuhan adalah sahabat mereka. Iya. Nah, sebetulnya dari sini kan, kalau dari penelitian ini kan bisa, ya mudah-mudahan lah, mendorong gereja, betul, mau semakin berperan untuk gitu. benar-benar mewujudkan nilai persahabatan itu kan. Iya. Bahwa jangan sampai status atau identitas Kristus sebagai sahabat yang sejati berhenti sebatas kata-kata. Iya. Kan ya kayaknya itu bukan sebenarnya ya, itu kan bukan satu hal yang baru kan, bahwa Yesus Kristus adalah sahabat yang sejati ya, semua kayaknya bahkan dari sekolah minggu juga udah banyak lagunya gitu. Tapi untuk beberapa orang, khususnya teman-teman yang mengalami ketergantungan terhadap narkoba, identitas Kristus sebagai sahabat sejati itu kan menjadi begitu bernilai. Iya. Dan itu yang sangat diperlukan. Jadi transformasi spiritual semakin memperkecil peluang mereka untuk relapse. Yes. Jadi penting banget kehadiran nilai-nilai Kristiani di dalam kehidupan. Di dalam kehidupan mereka. Kalau mungkin saya agak mundur lagi sedikit, kita nggak ngomongin dulu gereja, kita pinggirin dulu gitu ya. Kita ngebahas tentang perilaku para teman-teman yang mungkin masih aktif, misalnya. Saya cukup sering mendengar ada semacam klasifikasi tentang penggunaan terhadap barang atau narkoba yang dianggap, enggak, gue nggak make yang nyuntik, gue cuman make yang alami. Lalu dibuatlah sebuah pernyataan bahwa nggak apa-apa, itu sehat, itu biasa, itu nggak akan ngeganggu gue. Ya gue cuman ngerasa seneng, bahagia aja, tapi itu alami, nggak ada bedanya sama rokok misalnya. Nah, menurut Bang Yosi, sebagai dari kacamata seorang yang pulih 11 tahun, sekaligus sebagai seorang pendamping, gimana? Pada dasarnya kalau dia masih tetap menggunakan, ya dia memiliki kecanduan. Apapun substance-nya. Itu harus digarisbawahi berarti? Ya, maksudnya apapun zatnya. Iya. Karena di dalam dunia adiksi kita mengenal substance to change katanya. Jadi peralihan zat. Substance-nya beralih. Contoh, saya nggak mau pakai lagi yang nyuntik. Saya sekarang yang cair. Dia jadi peminum. Sama aja. Ketergantungan juga. Kalau minumnya masih tiap hari. Ya, ngeganggu juga. Kronis juga kan. Kronis itu kan maksudnya ya berulang dan sering gitu. Ya. Kalau yang bilang tadi, ini kan ringan, saya tidak kecanduan. Coba aja dites berapa lama dia nggak make itu. Bisa bertahan nggak efektivitas hidupnya gitu ya, maksudnya menjalani. Oke. Nanti kan dia bilang, terakhir make sebulan yang lalu kok. Ini saya baru make lagi sebulan lagi. Lah, berarti kan masih masa absen dia kan cuma selama 30 hari kan? Habis itu kan dia jatuh lagi, make lagi gitu. Berarti kan siklus juga. Dan maksudnya, di dalam proses pemulihan, proses itu berarti itu seperti itu. Jadi kan ini siklus itu dalam arti, ya kan? GPZ itu gangguan putus zat. Oke. Karena zat apapun yang digunakan, ketika dia putus pasti ada withdrawalnya atau ada gejala putus zatnya. Gitu. Apa yang ditimbulkan gitu ya? Ada efek fisik. Ya. Nah, setelah gejala putus
dalam kurun waktu tertentu, tergantung berapa banyak zat yang dia gunakan, baru dia masuk masa absen, masa abstinence. Ketika dia di masa abstinence itu, berapa lama dia mau tahan ini? Ini tadi. Yeah. Tapi kalau dia jatuh lagi, berarti kan dia balik lagi ke siklus menggunakan lagi. Nanti setelah menggunakan, dia nggak pakai, gejala putus zat, baru abstinence. Itu kan siklus yang berulang terus begitu. Cuman dia bisa menahan abstinence-nya sampai dia tidak menggunakan 30 hari. Tapi pakai lagi. Tapi pakai lagi, berarti kan jatuh lagi. Ya. Gitu. Nah disitulah berulangnya gitu. Kalau misalnya dia tidak pakai, ya dia bisa tidak pakai terus. Buktinya kan dia jatuh lagi, berarti kan mekanisme bertahannya lemah. Coping mekanismenya tuh rendah, sehingga dia jatuh lagi mau pakai lagi. Enggak kok, misalnya dia alasannya, enggak kok, saya kan pakai lagi karena saya mau senang-senang. Lah, senang-senang itu merupakan alasan. Sama kayak yang tadi di awal juga udah dibahas ya sebenarnya. Iya, senang-senang itu juga alasan. Apakah senang-senang harus menggunakan? Iya. Enggak juga, gitu kan. Makanya dalam proses pemulihan supaya mereka bisa melihat nilai-nilai kesenangan yang bukan dihasilkan dari zat-zat itu. Tanpa zat. Bisa berfungsi. Gitu. Ya karena bagaimana ya dalam kehidupan sekarang di generasi-generasi yang sekarang mungkin umurnya lagi 20-an sampai 30-an gitu ya. Kan lagi menjadi semacam apa ya? Jadi gaya hidup gitu. Untuk yang penting nggak usah yang pakai bahan-bahan kimia. Selagi yang masih alami oke lah, lu nggak akan pengaruhnya nggak akan buruk lah dan segala. Jadi ya kayak ada anak tangga gitu. Ini mah masih yang level bawah, masih nggak apa-apa lah gitu. Sebetulnya apa yang kita masukin ke tubuh kita ya pasti ada dampaknya. Ya, itu perlu itu perlu sebagai catatan ya. Pasti ada dampaknya. Iya, pasti ada dampaknya lah apapun yang kita masukin ke dalam tubuh kita. Karena itu kan pilihan kita mau masuk ke tubuh kita atau tidak. Ya. Mau dia organik atau enggak. Ya pertama berkata tidak aja. Nggak ada salahnya juga berkata tidak. Karena tidak merupakan sebuah pilihan. Kalau teman-teman atau peer pressure-nya bilang, ya lo nggak sama kita. Yang menjadi beda dalam hal ini adalah sesuatu yang lebih baik daripada menjadi sama gitu. Harapan tadi seperti yang disampaikan sama Aldi, tentunya banyak yang bisa diraih tanpa menggunakan itu. Dan juga bagi teman-teman yang pernah terjatuh, bukan berarti tidak ada harapan juga, masih ada harapan, dan harapan itu memungkinkan. Bahwa pemulihan itu memungkinkan dan masih banyak yang bisa dilakukan di dalam kehidupan gitu. Tanpa zat. Pemulihan tanpa zat. Sangat bisa. Sangat bisa. Bang, ini kita ngobrolnya udah cukup banyak yang kita bahas. Ya harapannya tentu obrolan ini obrolan santai, tapi juga berusaha untuk membangkitkan paling tidak kesadaran gitu ya dari semua pihak ya, bukan hanya untuk teman-teman yang mengalami ketergantungan, tapi juga bisa didengar oleh para keluarga, teman, dan juga gereja atau komunitas iman. Nah sebelum kita mau menutup obrolan kita untuk hari ini, bolehkah Bang Yosi memberikan pernyataan kah atau pesan untuk ketiga kategori ini, untuk teman-teman yang sekarang sedang mengalami ketergantungan terhadap narkoba. Ya, harapannya teman-teman juga menonton video ini atau mendengarkan podcast ini gitu ya. Kemudian kepada keluarga dari mereka yang sedang mengalami ketergantungan terhadap narkoba, dan kepada gereja. Apa untuk ketiga kategori ini gitu? Untuk teman-teman yang belum pernah menggunakan juga kali ya. Oh boleh, betul. Belum pernah. Tetaplah berkata tidak, karena Anda di pilihan yang tepat.
Jangan sempat ada keraguan-raguan, Iya. ya kan? Ya kalau dilirik-ledekin, nah nggak Diledekin asik atau lo, apa, udah itu jauh lebih berharga. itu jauh. Itu percayalah bahwa Anda di pilihan yang tepat. Itu aja saya bisa bilang. Cukup sampai situ udahlah, udah Iya. jelas lah itu ya. Iya. Itu berada pilihan yang tepat udah. Gitu. Untuk teman-teman yang dalam kondisi aktif atau kondisi menggunakan, pemulihan itu memungkinkan. Recovery is possible. Dan bagi keluarga, janganlah berhenti memberikan kasih. Berikanlah kasih yang sejati. Dan pada gereja, tetaplah melayani bagi kami teman-teman para pecandu dalam pemulihan ataupun pecandu yang ingin pulih. Oke. Bang Yosi, terima kasih banyak untuk waktunya. Ini jauh-jauh dari Bali ya. Sama-sama. Bisa datang ke Lembaga Alkitab Indonesia, membagikan pengalamannya gitu ya, membagikan juga pemikirannya, dan banyak sekali ini saya pikir obrolan santai tapi wah ini banyak nilai-nilai berharga. Yang saya pribadi sih saya belajar banyak dari obrolan ini. Dan harapannya sahabat Alkitab, kita diajak, kita mau membentuk diri kita untuk menyadari berbagai isu, dan kita juga harus peka ya terhadap kondisi lingkungan sekitar kita, bahwa ada banyak masalah, ada banyak isu di sekitar kita yang selama ini disikapinya abu-abu. Salah satunya adalah perihal ketergantungan terhadap narkoba. Semoga obrolan saat ini itu membangkitkan, menjadi api semangat untuk melakukan pelayanan dan kasih yang menjadi jaring aman. Ya, tadi saya senang sekali, saya berulang kali saya pinjam bahasa Bang Yosi. Menjadi jaring aman untuk para mereka yang sedang mengalami ketergantungan terhadap narkoba. Jadi selamat menghadirkan diri, menjadi jaring aman untuk teman-teman semua. Terima kasih Bang Yosi. Sama-sama. Kami doakan Terima kasih. pelayanan Bang Yosi semakin efektif, terus berjalan dalam jalan yang bersih gitu ya, Amin. yang sehat, Amin. dan terus menjadi berkat. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bang Yosi dan juga sahabat Alkitab semua. Terima kasih. Terima kasih.